Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu internet dan jaringan komputer. Jadi ketika kalian melihat pada era saat ini, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi komputer. Jaringan komputer mampu meningkatkan fungsi dari komputer itu sendiri, misalnya untuk berkomunikasi dan menggunakan sumber daya secara bersama. Itu tidak lepas dari jaringan komputer. Oke, sebelum mengenal jaringan komputer, kita mengenal internet terlebih dahulu. Jadi, apakah internet itu? Internet adalah singkatan dari interconnection network, yang secara harfiah berarti hubungan antar jaringan komputer atau network. Adapun network sendiri diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antar komputer. Gambaran sederhana dari internet adalah beberapa komputer dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk jaringan komputer. Kemudian jaringan komputer tersebut digabung dan dihubungkan lagi sehingga jadilah internet. Jadi pengertian internet secara umum adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Adapun pengertian internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Di dalam penggunaan internet terdapat banyak istilah yang terkadang kamu harus memahaminya agar tidak menemukan kesulitan dalam menggunakannya. Berikut Bapak sampaikan beberapa istilah yang terdapat di dalam dunia internet. Yang pertama yaitu web. Web berarti jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui internet. Web merupakan bagian dari protokol bahasa HTTP yang paling populer. Istilah yang kedua ada www, singkatan dari World Wide Web. www ini merupakan kumpulan penyedia web untuk dipakai secara massal di seluruh dunia. Di dalam www, semua dokumen, menu, dan indeks ditampilkan kepada para pengguna internet sebagai objek dalam format HTML yang dapat dilihat dengan menggunakan web browser. Yang ketiga ada yang namanya website, yaitu merupakan sebuah alamat di www yang menyediakan informasi tertentu. Contohnya www.yahoo.com. Ada lagi www.google.com dan www.infokomputer.com dan seterusnya. Istilah selanjutnya ada yang namanya webtext, yaitu merupakan bagian dari website yang merupakan lembaran-lembaran halaman sebuah website. Selanjutnya ada yang namanya homepage, adalah halaman muka dari sebuah website berisi link atau tautan-tautan ke halaman yang lain dalam website yang sama atau website lainnya. Jika dianalogikan, homepage ini sama dengan daftar isi sebuah buku yang memuat outline buku tersebut. Istilah selanjutnya ada yang namanya browser. Browser adalah aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia internet. Contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan sebagainya. Istilah selanjutnya ada yang namanya download. Download adalah pengambilan suatu data atau informasi dari sebuah website untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. Istilah selanjutnya ada yang namanya upload. Upload merupakan pengiriman data atau informasi dari komputer pengguna ke suatu website. Istilah selanjutnya yaitu ada yang namanya email. Email adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui internet. Istilah selanjutnya ada yang namanya URL. URL adalah sistem penamaan alamat situs web. Oleh karena itu, URL sering pula dinamakan internet address atau alamat
internet. Istilah selanjutnya ada yang namanya HTTP. HTTP merupakan salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar server di dalam komputer dalam suatu internet. Dapat pula dikatakan bahwa HTTP merupakan bagian dari URL yang mengidentifikasi lokasi website. Istilah selanjutnya ada yang namanya hub. Hub adalah merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. Koneksi jaringan distribusikan melalui hub. Istilah yang selanjutnya adalah klien. Klien adalah komputer pengakses internet, biasanya dipakai oleh pengguna. Istilah selanjutnya ada yang namanya server. Server adalah sebuah komputer penyedia data dan informasi yang akan diakses oleh klien. Istilah berikutnya ada yang namanya modem. Modem merupakan alat yang diperlukan oleh sebuah komputer untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan internet. Modem dapat mengubah data serial yang dimiliki oleh komputer menjadi sinyal audio yang dimiliki oleh kabel telepon, lalu menjadi data serial yang dikirimkan ke komputer lainnya. Istilah selanjutnya ada yang namanya HTML. HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman untuk membuat suatu dokumen hypertext. Istilah selanjutnya ada yang namanya protokol. Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau lebih komputer saling berkomunikasi. Istilah berikutnya ada yang namanya ISP. ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider, yaitu merupakan perusahaan atau lembaga penyedia jasa layanan internet seperti Wasantara, Indosat.net, dan Telkomnet, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya Search Engine. Search Engine merupakan aplikasi pencari data, informasi, ataupun alamat website yang lainnya melalui input kata kunci dan fitur lainnya. Contohnya di sini Google ataupun Bing atau yang lainnya. Istilah berikutnya ada yang namanya chatting. Chatting adalah ngobrol di internet baik melalui tulisan, suara ataupun video, seperti berbicara bertatapan muka, akan tetapi melalui virtual. Itu tadi istilah-istilah yang sering digunakan dalam penggunaan internet. Berikut Bapak akan menjelaskan apa keunggulan ataupun kelemahan internet. Di dalam penggunaan internet pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan internet sendiri, yang pertama, jangkauan internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur birokrasi. Jadi setiap orang di seluruh dunia ini dapat mengakses internet secara bebas untuk mencari dan menyebarkan informasi, membuat promosi produk barang dan jasa, atau berkomunikasi dengan rekannya. Keunggulan yang kedua yaitu akses internet tidak dibatasi oleh waktu. Artinya setiap waktu kalian dapat mengakses internet karena internet selalu online selama 24 jam dalam sehari. Untuk keunggulan ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi. Dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet karena internet dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Keunggulan yang keempat yaitu komunikasi melalui internet dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh menjadi lebih interaktif dan fleksibel tanpa harus langsung datang misalkan ke luar negeri. Jadi melalui internet bisa langsung berkomunikasi. Internet juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama adanya penyebaran virus komputer melalui internet. Kelemahan yang kedua yaitu banyaknya pengguna yang mengakses internet dalam waktu yang bersamaan akan memperlambat akses sebuah internet. Oke, pertemuan kali ini kita telah mempelajari tentang apa itu internet, kelebihan dan kelemahannya, serta istilah-istilah yang ada di dalam internet. Jadi setelah mempelajari ini, Bapak harapkan kalian lebih mengetahui tentang internet. Semoga belajar kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.